warahmatullahi wabarakatuh. Hai Akademia, selamat datang di Broncos Ngobrol fokus bareng Akademi Community. Kenalin, aku Lutfia Latifah selaku moderator pada podcast kali ini. Broncos ini adalah salah satu podcast bersama Akademi Community yang merupakan proker divisi Orus. Nah, Broncos ini itu sebenarnya sama seperti podcast biasanya, tapi di sini kita bakal bahas tentang dunia perkuliahan, dunia kedokteran, dan lain-lain. Nah, ada yang bikin beda nih podcast kali ini, yaitu kita akan membahas tentang Akademi Community. Pada penasaran gak sih Akademi Community itu gimana sih? Katanya capek ya masuk Akademi Community. Apa benar? Mari kita buktikan, karena kali ini kita sudah mengundang Nukleus selaku inti dari Akademi Community. Halo Nukleus, selamat datang di Broncos Podcast Aceh. Nah, mungkin langsung saja ya kita berkenalan dengan Nukleus kita. Nah, mungkin yang pertama itu ada dari Bang Agung Yuda Nugraha selaku Magnus Akademi Community Gen Osmosis 2023-2024. Halo Bang Yuda, gimana kabarnya Bang? Halo Iva, alhamdulillah sehat. Oke Bang. Nah mungkin kita juga lanjut ya. Kita bakal kenalan lagi dengan Kak Fatima Dia Zahra selaku Karpus atau Sekretaris Akademik Community. Halo Kak Ara, gimana kabarnya Kak? Halo Iva, alhamdulillah baik. Oke, nah terakhir kita bakal kenalan juga bersama Kak Fadila Febrina selaku Vesikus Akademi Community atau Bendahara Akademi Community. Halo Kak Didip, gimana kabarnya Kak? Halo Iva, insya Allah sejauh ini aku baik ya. Oke, nah mungkin karena kita udah berkenalan sama nukleus-nukleus kita, nah jadi di sini mungkin teman-teman pada penasaran gak sih Akademi Community itu apa sih? Soalnya sering dibahas gitu loh. Nah jadi mungkin kali ini kita bakal langsung tanya aja ke nukleus kita, Akademi Community itu apa sih? Mungkin Bang Yuda bisa silakan Bang. Oke, jadi kalau membahas mengenai Akademi Community ya. Jadi Akademi Community atau lebih akrab nih disapa dengan AC merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, di mana AC ini bergerak di bidang ilmu anatomi dan fisiologi. Nah, kalau untuk Akademi Community ini dia bersifat theoretical application. Artinya dalam konteks akademik, Akademi Community ini mempraktekkan ilmu anatomi dan fisiologi itu ke dalam dunia nyata dan mempelajari akademik anatomi dan fisiologinya itu secara lebih menyenangkan gitu. Nah, jadi Akademi Community ini juga menjunjung dari Tridharma Perguruan Tinggi, di mana yang ada di dalam bidang pendidikan maupun pengabdian. Seperti itu, Fah. Oh gitu ya Bang, jadi ternyata Aceh itu sekeren itu ya, Akademi Community ya. Nah mungkin kita udah tahu apa itu Akademi Community. Sekarang kita penasaran gak sih Akademi Community itu sejarahnya gimana ya? Kira-kira berdirinya kapan? Gimana sih berdirinya? Mungkin boleh kita tanya langsung ke Kak Didip. Silakan Kak. Oke, jadi gini nih Fa, gimana sih Kak latar belakang terbentuknya Akademi Community? Gimana sih sejarah dari UKM yang keren ini gitu? Nah, jadi kalau teman-teman tahu itu pada tahun 2009 itu pada kalau nggak salah ya blok X.2 dan juga X.3 itu mengenai kalau nggak salah itu ada anatomi tentang kardiorespi dan juga neuro. Nah, pada waktu itu, pada tahun 2009 itu, banyak mahasiswa kedokteran yang dimana dia itu hampir 50% dari mahasiswa kedokteran itu tidak lulus ujian praktikum anatomi tersebut. Nah, karena mereka nggak lulus, itu mengakibatkan mereka harus mengulang blok lagi untuk bisa mengikuti ujian praktikum anatomi itu, Iva. Nah, jadi ada pendiri AC, itu namanya Brain Commander. Jadi 7 orang Brain Commander itu mengotak-atik pikiran. Gimana ya kita mencari solusi untuk masalah tadi yang melatar belakangi AC terbentuk gitu. Nah, makanya itulah landasan dibentuknya Akademi Community. Jadi apa sih suatu wadah yang bisa membantu untuk meningkatkan nilai anatomi dari mahasiswa kedokteran tersebut. Nah makanya, sebenarnya awalnya nama Akademi Community itu bukan AC loh, Fah.
tapi awalnya itu pada tahun 2009 nama Academic Community itu adalah Sabota. Nah, dari Sabota itu baru menjadi Anatomy Club. Nah, dari Anatomy Club baru menjadi Anatomy Community, dan pada tahun 2019 itu baru menjadi Academic Community. Nah, jadi pada awalnya itu AC hanya membahas tentang UPM tentang anatomi. Nah, tapi sekarang kita udah ada anatomi dan fisiologi. Keren banget kan? Karena anatomi dan fisiologi itu merupakan landasan untuk mahasiswa kedokteran untuk mempelajari hal-hal yang lainnya gitu. Nah, Aceh sendiri itu menurut aku unik banget ya. Dia itu mempunyai angka-angka yang sangat unik gitu. Nah, mungkin bisa disimak ya teman-teman. Ada angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, apa aja sih tuh Kak filosofi dari angka tersebut? Nah, angka 7 itu merupakan 7 orang pendiri Academic Community, atau kita sebut juga dengan Brain Commander, itu 7 orang. Lalu angka 8 itu artinya Academic Community itu dibentuk pada pukul 8. Kalau angka 9 itu artinya pukul 8 lewat 9 menit. Lalu pukul 10 dibentuk pada tanggal 10 bulan 11 tahun 2012. Nah, 13-nya apa Kak? Berarti 13-nya itu merupakan anggota dari Aceh pertama kali itu 13. Nah, jadi gitu tuh sejarah gimana sih berdirinya Academic Community. Mungkin gitu ya, Fah. Jadi menurut aku keren banget karena kita juga filosofinya sangat menarik dari yang aku sampaikan tadi gitu. Oke, berarti memang sangat unik ya Academic Community ini. Jadi ada angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, kita udah tahu Aceh itu apa, terus sejarahnya gimana. Makin penasaran gak sih sama Academic Community ini? Mungkin boleh kita cari tahu lagi apa sih hal unik yang ada di Academic Community? Mungkin boleh dari Kak Ara, Kak? Oke, terima kasih Iva. Jadi tadi udah dari Bang Yuda dan Kak Didip. Selanjutnya aku mau jelasin tentang pertanyaan Iva, yaitu apa sih hal unik yang terdapat di Aceh. Jadi teman-teman semua, akademiers ya, Pak, kita ya, akademiers. Jadi para akademiers semua, Aceh itu unik gitu loh. Yang pertama nih, yang unik dari Aceh itu adalah nama-nama jabatan, bukan nama jabatan ya, nama-nama divisi dan bagian-bagian dari Aceh. Jadi nama-nama divisi di Aceh itu kita sebut atau kita namai dengan nama-nama anatomi. Yang pertama dulu nih Fah, kalau dari inti, jadi sebuah organisasi pasti ada inti kan, ada ketua, sekretaris maupun bendahara. Di Aceh sendiri untuk inti itu disebutnya bukan inti Fah, tapi disebutnya itu adalah nukleus. Kita tahu ya teman-teman semua, nukleus itu adalah bagian inti dari sel, ya kan, bagian inti dari sel. Jadi ngambilnya di sana tuh Fah gitu. Kemudian dari inti itu kan ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah ini udah dikenalin Iva nih tadi di awal teman-teman semua. Jadi untuk ketua di Academic Community itu disebut sebagai Magnus, diambil dari foramen atau lubang terbesar di kepala kita ya teman-teman. Jadi itu makanya ketuanya disebut sebagai Magnus. Kemudian kalau sekretarisnya disebut sebagai Karpus. Karpus itu diambil dari karpal, pergelangan tangan. Jadi kan sekretaris itu identiknya sama tulis-menulis ya. Walaupun sekarang sebenarnya jarang sih aku nulis-nulis, aku lebih sering ngetik gitu loh. Tapi tetap menggunakan pergelangan tangan gitu kan. Jadi untuk sekretaris disebut sebagai Karpus, sedangkan untuk bendahara itu disebut sebagai Vesikus. Nah, vesikus ini diambil dari kantong, kan vesikus artinya kantong ya. Kantong terbesar, berarti vesikus ini adalah ibaratkan sebagai kantong yang menyimpan keuangan dan cuan-cuan di Aceh gitu. Kemudian nih Pak, aku tambahin juga untuk divisi-divisi di Academic Community itu juga disebut sebagai atau kita namai menggunakan nama-nama anatomi. Yang pertama nih ada divisi sulcus. Kita tahu kalau sulcus itu adalah bagian dari otak yang mencorok ke dalam, menurunkan ke bawah, yang mencekung ke bawah. Jadi sulcus itu ibaratnya adalah divisi yang turun ke lapangan, turun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian.
Kemudian ada alveolus. Alveolus kita tahu di paru-paru itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus di Aceh sendiri dimaknai sebagai sebuah divisi untuk pengkaderisasian tempat keluar masuknya nantinya anggota baru dari Aceh gitu. Kemudian ada limpus. Nah, kalau limpus itu diambil dari limpa. Limpa itu kan tempat filtrasi ya, tempat filtrasi di tubuh kita. Nah, jadi limpus ini dianggap sebagai tempat keluar masuknya surat. Jadi limpus ini bisa dibilang divisi yang berfungsi atau bertugas atau kerjanya itu di bagian surat menyurat di Aceh. Kemudian yang keempat ada divisi apa lagi? Oh iya, ada sakus. Nah, sakus itu juga kantong, tapi kantongnya itu lebih kecil dari si vesikus tadi. Jadi sakus ini sama tempat untuk menyimpan dana, lebih tepatnya itu adalah divisi yang menyimpan atau bertugas untuk mencari cuan-cuan Aceh juga, atau dana usaha lah di Aceh gitu. Kemudian divisi berikutnya ada gyrus. Nah, kalau gyrus sendiri kita tahu ya, gyrus di otak itu bagian tonjolan lipatan di otak yang sebenarnya kalau mungkin dilebarin itu menambah besarnya permukaan di otak gitu loh. Jadi gyrus itu adalah di Aceh itu sebagai tempat, bisa dibilang otaknya Aceh, atau bisa dibilang bagian yang mengurus bagaimana sih kurikulum di Aceh. Nah, itu terkait gyrus. Kemudian yang terakhir nih, mungkin divisi yang juga bertugas untuk melaksanakan atau mengadakan podcast kita pada hari ini, itu adalah oros. Kalau oros sendiri itu diambil dari oral, yaitu mulut. Nah, jadi oros itu adalah divisi di Aceh yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman semua, akademiers semua, terkait apa-apa aja sih yang ada di Aceh gitu nih Pak. Oke Kak Ara, ternyata akademiers banyak ya hal-hal menarik tentang Aceh ini. Nah, tadi kita udah tahu nih apa aja hal-hal unik di Aceh. Nah, pada mau nggak sih masuk Aceh? Kita harus tahu dulu nggak sih apa sih yang bakal kita dapetin kalau masuk Aceh? Mungkin dari kakak-kakak abang-abang bisa kasih tahu nih kita dapat apa. Oke, Steva. Jadi kalau berbicara mengenai kegiatan dan apa yang kita dapatkan di Aceh, menurut aku banyak banget sih. Nah, mungkin teman-teman berpikirnya kalau di Aceh itu kayaknya belajar aja gitu, karena ada anatomi, fisiologi gitu. Tapi jangan lupa, di Aceh kita tidak hanya belajar mulu, tetapi kita juga ada kayak pengabdian, turun ke lapangan, dan juga berbagai aktivitas yang memberikan kemanfaatan ke orang lain. Nah, mungkin aku bahas dua divisi ini, dimana dulu sebelum sebagai Magnus, aku juga di divisi ini dulu, yaitu yang pertama Sulkus. Nah, Sulkus ini tadi sudah dijelaskan bahwa Sulkus ini bergerak di bidang pengabdian. Nah, di mana di Sulkus ini ada berbagai kegiatan. Nah, yang pertama tuh ada namanya asistensi. Nah, asistensi ini adalah seperti kayak jantungnya Aceh gitu, karena di asistensi ini kegiatannya itu kita memberikan pengajaran atau berbagi ilmu, sharing ilmu kepada mahasiswa baru tahun misalnya tahun di bawah kita, mahasiswa baru angkatan misalnya Fakultas Kedokteran. Nah, jadi nanti bagi pengurus Aceh, teman-teman pengurus Aceh itu nanti akan masuk nih ke lab anatomi untuk sharing-sharing ilmu terkait apa yang sudah mereka pelajari ke adik-adik mereka gitu. Jadi kalau ibaratnya aku pernah dengar nih adik-adiknya ngomong gitu, kayak pada saat Aceh masuk ke lab anatomi itu seperti kayak cahaya yang datang di dalam kegelapan gitu, karena mereka merasa terbantu dan merasa bermanfaat kali gitu dari asistensi oleh kakak abangnya gitu. Nah, terus selain asistensi, yang kedua di Sulkus itu juga ada yang namanya open lab dan open house. Nah, open lab dan open house itu sebenarnya kelanjutan dari asistensi juga, tetapi kita ada suatu waktu nih, satu hari bersama Aceh. Jadi terbuka seluruh untuk warga KMFK Unan. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana anatomi dan fisiologi terkait blok yang berjalan. Nah, misalnya di blok 3.3 ini kita terkait ini ya, sistem saraf dan hormon. Nah, nanti open house-nya akan menjelaskan itu. Kalau open house-nya itu kayak diskusi, sharing ilmu, dan menjelaskan dalam suatu kelompok kecil. Kalau open lab-nya juga ada per stase-stase gitu, Fah. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada Minerva. Nah, kalau Minerva itu adalah salah satu acara terbesar ya di academic community, di mana Minerva ini adalah competition yang merangkap bidang anatomi dan fisiologi yang mengundang seluruh universitas yang ada di Indonesia. Jadi Minerva ini adalah lomba nasional ya, lomba nasional. Selain itu nanti ada juga
live teaching di lab anatomi, kemudian juga ada seminar nasional, dan kemarin itu baru tahun ini Minerva diadakan secara offline nih Pak. Jadi mengundang beberapa delegasi universitas di berbagai Indonesia datang ke Universitas Andalas untuk berlomba. Nah, kemarin tuh ada 4 cabang lomba. Ada medical health competition, di mana ada kayak cerdas cermat tentang fisiologi dan anatomi juga. Kemudian ada poster publik, video edukasi, dan menggambar anatomi. Dan alhamdulillah Minerva ini sudah kayak dikenal juga oleh seluruh universitas yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian divisi selanjutnya adalah Alveolus. Alveolus tadi pengkaderan, pertukaran dari pengurus baru, pengurus lama gitu. Tetapi juga di Alveolus berbagai macam kegiatan yang membuat kita menjadi lebih erat kekeluargaan dan bondingnya gitu. Nah, yang pertama tuh ada upgrading, di mana upgrading kita kayak quality time semua untuk pengurus AC, kemarin kayak di pantai ataupun ke alam gitu. Kemudian juga ada aorta. Aorta itu kan pembuluh terbesar ya di dalam tubuh manusia. Nah, kalau aorta di Aceh itu adalah peringatan hari ulang tahun Aceh pada setiap tahunnya. Nah, jadi kita mengundang seluruh para sesepuh Aceh yang sudah mendirikan Aceh sampai ke pengurus terbaru gitu. Kemudian juga ada GS Aceh, Game Seru Bersama Aceh, dan juga proses-proses pengkaderisasian yang lainnya gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, Bang. Wow, ternyata sangat-sangat keren ya. Yakin nih nggak mau masuk Aceh. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada tambahan? Oke, sekarang dari aku ya, Iva. Nah, mungkin dari aku, tadi udah dijelasin sama Bang Yuda, 2 divisi yang juga keren banget. Nah, sekarang aku juga mau jelasin 2 divisi lagi yang nggak kalah kerennya. Nah, yang pertama itu ada Girus. Nah, jadi tadi seperti yang udah dijelasin sama Kak Ara, Girus itu kan tentang proses belajar mengajarnya di Aceh. Nah, apa aja sih tuh Kak proker-prokernya? Nah, jadi untuk proker yang pertama dari Girus itu ada kita sebut juga dengan belajar rutin, atau biasanya kami di Aceh itu menyebutnya dengan Belrut. Nah, Belrut ini dia seringnya itu dilaksanakan tiap minggu atau 3 minggu pertama itu di setiap blok. Nah, menurut aku Belrut ini tuh kita jadi merecall materi-materi yang udah lewat gitu. Nah, jadi di Belrut ini juga yang jelasin juga anak-anak dari anggota Aceh. Nah, di mana itu kita menjelaskan mengenai anatominya, lalu fisiologi, dan juga ada patologi untuk materi di blok tersebut. Nah, kalau bagi aku itu benar-benar bermanfaat karena emang kita merecall materi-materi yang udah lewat gitu. Jadi kita juga ingatkan sekarang gitu. Lalu untuk yang kedua itu ada BSE. BSE ini adalah belajar special edition. Jadi belajarnya itu kita sama dosen. Kalau yang Barut itu kan dengan anggota Aceh yang menjelaskan. Nah, kalau yang BSE gitu itu dengan dosen. Jadi diambil satu materi di satu blok tersebut dan kita bisa membahas dan juga berdiskusi dengan dosen yang keren tersebut pada saat belajar special edition. Nah, selanjutnya itu ada TPO. Nah, TPO ini itu bagian sebenarnya ini merupakan gabungan dari academic community dan juga BEM. Nah, di mana itu untuk menghasilkan delegasi yang akan mengikuti lomba-lomba di Fakultas Kedokteran. Nah, yang terakhir, divisi terakhir di Girus tadi ya, itu ada Caca. Nah, pasti teman-teman pernah kan ngelihat Caca di Instagram Academic Community. Jadi Caca itu artinya cara cepat belajar anatomi. Jadi Caca itu tuh kayak suatu singkatan gimana sih kita bisa cepat untuk belajar anatomi. Jadi kita bisa ingat gitu dengan menggunakan singkatan tersebut. Nah, jadi itu tuh tentang Girus. Keren gak sih tentang Girus? Lalu mungkin aku bahas selanjutnya itu adalah mengenai Sakus. Nah, kalau Sakus itu adalah divisi yang mencari cuan di Aceh gitu. Untuk yang dimana dia itu tuh ada menjual merchandise Aceh juga keren-keren banget loh guys, juga lucu, boleh dikepoin di IG-nya Sakus Aceh.
Lalu ada dan juga kita juga menjual merchandise, itu bisa dilihat aja di IG Sakus AC-nya, nggak kalah keren. Lalu untuk proker lainnya di Sakus itu ada pengadaan PDH seperti PDH yang kami pakai bertiga, lalu ada pengadaan jaket, lalu ada ID card dan lain-lain. Nah, untuk Sakus juga kita juga mengadakan medical check up. Nah, medical check up ini juga nantinya akan menghasilkan cuan yang akan masuk ke Aceh. Lalu juga banyak-banyak proker-proker lainnya tuh Fah, untuk menghasilkan uang untuk yang penting tentang dana usaha ya di Aceh itu sendiri. Nah, mungkin itu sih Fah dari aku tentang Girus dan juga Sakus. Wow, keren ya, ternyata kita udah tahu dari 4 divisi nih, dari Sulkus, Alveolus, terus juga ada Girus sama Sakus. Nah, sekarang kita tanya Kak Ara yuk. Kak Ara, dari Kak Ara gimana Kak? Oke, jadi tadi udah dibahas 4 divisi. Nah, berarti aku bahas 2 divisi lagi. Yang pertama tuh aku mau bahas terkait mungkin yang berhubungan banget nih sama aku, itu divisi Limpus. Jadi divisi Limpus ini tadi aku udah bilang ya teman-teman atau academiers, dimana divisi Limpus ini tuh berhubungan dengan surat menyurat. Nah, berarti di Aceh selain belajar dan mengajar ya teman-teman, kita juga belajar soft skill. Salah satunya bagaimana sih cara membuat surat yang tepat, bagaimana sih cara kita untuk mengurus sebuah surat-suratan supaya bisa nih berhasil, atau perencanaan atau kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu semua bisa teman-teman pelajari di Limpus. Kemudian di Limpus juga kita belajar tentang pengelolaan sekretariatnya Aceh. Jadi Aceh juga punya sekretariat ya teman-teman. Nah, itu tuh dikelola langsung oleh Limpus. Selain itu apa lagi ya di Limpus? Di Limpus juga ini teman-teman, juga ada pengelolaan website Aceh, kemudian pengelolaan buku tahunan Aceh dan lain-lainnya. Pokoknya teman-teman, selain belajar mengajar tadi, ada divisi-divisi yang juga membuat kita mengerti tentang pengorganisasian, mengerti tentang soft skill juga yang bisa kita dapetin. Kemudian divisi terakhir nih teman-teman, yaitu Orus. Jadi di Orus nih teman-teman yang punya bakat fotografer misalnya, yang suka terkait pengeditan atau pembuatan video, suka ngedesain, suka ngegambar, itu cocok banget di Orus. Karena teman-teman kita di Orus itu mungkin belajar terkait pembuatan video, belajar terkait pendesainan gitu loh. Dan itu semua kan digunakan untuk gimana caranya kita atau divisi Orus ini bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan Aceh sebaik-baiknya kepada teman-teman di luar sana yang ingin mengetahui informasi tentang Aceh. Kemudian di Orus ternyata juga mengurus tentang bagaimana hubungan kita dengan alumni tetap terjaga baik, salah satunya dengan menghadiri wisuda Aceh. Nah, itu wisuda kakak-kakak nih, wisuda kakak-kakak. Jadi itu juga diurus sama Orus gitu, Iva. Oke, makasih ya Kak Ara. Nah, jadi kita udah tahu dari 6 divisi Aceh itu apa aja yang unik dari divisinya. Oh iya, ada satu lagi nih Pak, aku tadi apa itu, kelupaan. Bang? Oh iya. Jadi di Alveolus kita ada namanya HKN. HKN ini Hari Kesehatan Nasional. Jadi itu diadain juga setiap tahunnya. Nah, kemarin itu kegiatan HKN kita itu adalah mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO ke anak-anak SD nih. Jadi kayak asik banget seru ke lapangan melihat anak-anak SD yang kecil mungil yang emang pengen mau belajar. Jadi selain kita bermain games, jadi sebelum kita ajarkan cuci tangan, kita main games dulu, kemudian cerita-cerita dengan anak SD-nya, kemudian di akhir baru kita kasih edukasi. Jadi selain untuk meningkatkan bagaimana hubungan kita ke masyarakat, juga untuk meningkatkan bagaimana taraf kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah cuci tangan ke anak SD, karena kita tahu bahwa kalau anak SD itu benar cara cuci tangannya, berarti dia bisa mempraktekkan salah satu cara hidup bersih dan sehat gitu. Jadi selain berorganisasi, selain kita belajar dan mengasah skill kita juga selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, itulah salah satu semuanya ada di Aceh gitu. Menebar kebaikan dan kemanfaatan selama dan sepanjang mungkin gitu. Keren banget ya Akademias. Nah, tadi kita udah lihat Aceh itu ternyata banyak banget ya lingkupnya. Nah, tapi dari tadi Akademias lihat nggak, para nukleus kita ini itu kayak menggebu-gebu banget cerita tentang akademi community-nya. Nah,
kita penasaran nggak sih kesan-pesan nukleus kita tentang akademik community ini? Mungkin boleh dari kakak abang kasih tahu kesan-pesannya. Ayo coba dulu. Aku dulu ya. Jadi kalau kesan-pesannya, jadi aku udah 2 tahun ya di Aceh. Jadi sebenarnya kalau dalam suatu organisasi capek itu pasti ada ya, pasti ada. Tetapi asiknya tuh lebih jauh banyak gitu. Jadi lebih banyak asik dan seru dan manfaatnya gitu. Jadi selama kita ikhlas menjalankan apa yang kita lakukan, capek itu kayak hilang, apalagi melihat kebaikan-kebaikan dan program kerja yang telah selesai kita lakukan gitu. Jadi kayak rasanya capeknya itu hanya sesaat saja gitu. Jadi 1 tahun dan 2 tahun di Aceh itu sangat memorable sekali, sangat bersejarah dan sangat menambah relasi juga nih dengan teman-teman, menambah relasi dengan kakak tingkat juga, dan dengan dokter-dokter kita yang sebagai sesepuh Aceh sebelumnya gitu. Jadi sangat sangat beruntung lah kita, aku sendiri masuk ke dalam keluarga besar akademik community ini, karena menjadikan preklinik atau sebagai mahasiswa preklinik itu menjadi lebih berwarna, lebih indah, dan lebih enak untuk dikenang gitu. Jadi daripada sebagai mahasiswa yang kuliah pulang, tapi dengan masuk Aceh menjadikan kehidupan kuliah itu lebih dramatis dan lebih dinamis gitu sih menurut. Ya, kita udah dengar dari Bang Yuda, ternyata jangan ya jadi kupu-kupu doang. Ayo join akademik community. Nah, mungkin kita lanjut lagi, boleh dari Kak Ara atau Kak Didip? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Oke, Iva. Kak. Nah, jadi dari aku, jujur aku menganggap Aceh ini ibaratkan keluarga kedua, keluarga di kampus. Nah, jadi emang pas dari awal masuk Aceh, itu waktu tahun pertama ya kakak abang. Pada tahun pertama, aku juga udah tahun kedua masuk sama di Aceh. Jadi emang kerasa banget di Aceh itu tuh nyaman, dan aku sangat jujur aku itu orangnya agak sedikit tertutup ke orang lain, tapi di Aceh itu tuh aku bisa mengekspresikan apa yang aku mau gitu, kayak karena kita bisa saling terbuka, kita bisa saling menasehati, kita juga bisa belajar di Aceh. Nah, di Aceh juga itu teman-teman akademiers kalau boleh tahu itu tuh anggota di Aceh itu tuh tidak banyak seperti UKM yang lainnya. Jadi kita tuh tidak hanya sekedar mengenal kayak ini kamu namanya ini, kamu namanya Bang Yuda, Kak Ara. Kita tuh bukan hanya sekedar mengenal gitu loh Ifah, kita kayak tahu mereka, kita tahu gimana mereka, kita tahu sifat mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka gitu loh. Nah juga selama di Aceh jujur itu banyak banget pengalaman-pengalaman baru yang aku rasain, dan untuk jadi bendahara sendiri itu pertama kali aku di Aceh. Jadi itu sangat-sangat kenangan yang dan pengalaman yang mungkin nggak bakal aku lupa sampai akhir. Dan juga aku sangat bersyukur bisa lanjut lagi di akademik community, karena banyak juga ilmu-ilmu yang bisa aku dapatin, terutama dari ilmu-ilmu seperti public speaking, lalu ilmu bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi dengan orang banyak. Kita juga bisa mengenal adik tingkat. Nah, kita kan ada proker open lab, open house nih teman-teman. Nah, di mana itu kita bisa mengenal langsung, kita bisa terjun langsung untuk mengenal adik-adik tingkatnya. Jadi kita tahu adik tingkat, kita tahu dengan kating-kating juga, kating-kating di atas kita. Nah, itu pokoknya keren banget deh pokoknya Aceh. Nah, untuk pesan aku terhadap Aceh itu semoga Aceh kedepannya itu tuh jauh lebih baik lagi, dan semoga proker-prokernya itu juga dijalankan lebih bagus lagi. Dan tadi kan Bang Yuda ada bilang tentang Minerva ya. Nah, semoga pesan aku Minerva ke depan itu biar lebih keren lagi. Oke, mungkin sekian, mungkin dilanjutkan sama Kak Ara kita.
Aku lanjutin, Pak. Iya, lanjut aja. Aku takut jadi sesi curhat. Oke, jadi aku terharu banget mendengar kesan dari teman-temanku. Jadi kalau dari aku sendiri sama Dila dan Yuda, aku juga ini udah masuk tahun kedua berada di Aceh dan bersama-sama teman-teman di Aceh melihat perjuangan teman-teman di Aceh ya. Jadi kesan yang aku rasakan, aku sangat bersyukur sekali, sangat merasa beruntung sekali berada di Aceh karena di Aceh ini apa ya, ini adalah tempat aku benar-benar bisa mengupgrade diriku gitu loh. Benar-benar tempatku, aku merasa aku bisa dapat semuanya gitu loh di Aceh. Aku bisa belajar, aku bisa mengajar, aku bisa dapat rasa-rasa berorganisasinya, aku dapat soft skillnya. Kemudian sama yang udah bilang tadi, aku banyak banget kenal sama orang-orang, kenal sama pembina-pembina di Aceh yang juga Masya Allah hebat-hebat semua, yang bisa jadi inspirasi aku gitu loh di pembina Aceh gitu. Kemudian aku ngerasa Aceh ini adalah benar-benar salah satu tempat bisa untuk mengupgrade diri. Nah, selain yang bermanfaat untuk aku tadi, ternyata di Aceh kita juga bisa mengajar. Di Aceh aku juga bisa turun ke lapangan, turun ke masyarakat, misalnya di program CUC, di HKN, dan kemarin kita di kegiatan Minerva berkenalan dengan banyaknya teman-teman dari universitas lain, kedokteran, kesehatan se-Indonesia juga gitu. Jadi menurutku paket komplit sih. Aku bersyukur banget bisa dapat ruangan atau tempat rumah sekomplit ini gitu loh. Aku bisa dapat semuanya gitu. Mungkin untuk pesannya, tadi Bang Yudi sempat menyinggung tentang mahasiswa kupu-kupu. Jadi sebenarnya itu kita udah besar ya Akademiers. Aku rasa Akademiers yang menonton vlog lagi podcast atau Broncos kita pada kali ini itu pasti teman-teman yang hebat juga, yang udah gede juga, yang udah besar juga gitu loh. Jadi sebenarnya itu pilihan ya, kita mau mewarnai perkuliahan kita khususnya di kedokteran preklinik kita itu dengan kuliah pulang atau dengan mengikuti sebuah organisasi gitu. Itu sebenarnya tergantung ke pilihan masing-masing. Tapi teman-teman yakinlah bahwa sebenarnya kita tahu manusia yang terbaik itu kan manusia yang bermanfaat nih untuk orang lain. Kita tahu ya itu semua. Dan ternyata dari fase-fase kehidupan kita, anak-anak, remaja, dan usia tua, ternyata remaja atau pemuda itu adalah fase dimana kita itu paling bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Fase dimana kita bisa mencurahkan tenaga kita, dan fase dimana kita bisa mencurahkan pikiran kritis kita sebanyak-banyaknya. Jadi gunakanlah masa muda yang teman-teman miliki itu sebermanfaat mungkin gitu loh. Di saat teman-teman punya kesempatan untuk berkuliah, maka gunakanlah kesempatan itu sebermanfaat mungkin. Jadi salah satunya itu adalah dengan ikut organisasi. Jadi dengan ikut organisasi teman-teman bisa mencurahkan semua tenaga teman-teman dan pikiran teman-teman untuk bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat tadi gitu loh. Dan Aceh adalah salah satu tempat terbaik menurutku untuk teman-teman bisa mendapatkan peluang untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu dari aku. Ya, terima kasih ya Kak Ara. Sangat berkesan ya kata-kata sepatah dua patah atau banyak ya, tapi gak apa-apa. Kesan-pesan dari nukleus kita. Nah, gak kerasa nih kita udah sampai di ujung pertanyaan. Nah, dari sesi podcast Broncos kali ini. Nah, tapi dari yang Iva dengar itu dari Aceh ada jargonnya ya Bang? Iya, benar sekali. Oh, iya. Kita ada jargon dari Academic Community. Gimana? Kita jargon dulu. Boleh Bang. Oke, jadi nanti kalau dibilang Academic Community, kita bilangnya Roger dengan tangan itu seperti ini, dua ke kepala, artinya sebagai akademiers atau sebagai pemikir. Ya mahasiswa intelektual gitu. Jadi oke, kita coba ya sama-sama. Boleh penonton Akademiers Akademiers juga ya. boleh ikut yang Ikut ya. lagi Nah, ini. ya. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Academic Community Roger. Oke, keren banget. Oke. Jadi di siang ini kita udah bahas tentang Academic Community, barusan kita udah jargon juga ya sama nukleus dari Academic Community. Nah, tapi sayang banget nih udah berakhir nih sesi Broncos podcast kita pada siang hari ini. Nah, sampai jumpa Akademiers di sesi podcast Broncos lainnya. Terima kasih. Dah. Dadah.